Sobat Energi, dan hari ini saya berada di salah satu titik penting masa depan energi Indonesia, PLTU Cirebon 1. Bersama Dewan Energi Nasional dan Manajemen PLTU, kita akan menyusuri langsung upaya transisi, teknologi, hingga dampaknya terhadap ekonomi dan tenaga kerja. Yuk! Sejak tadi saya tangkap ya, PLTU Cirebon Power yang pertama itu in operation, ACOD-nya 2012. Ya, 2012. Barangkali Pak Yosep karena yang dari awal ya bisa menceritakan bagaimana dengan perizinannya, mungkin dengan segala macam kesulitan ketika masa konstruksi, sosialnya dan sebagainya, barangkali bisa menceritakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, pada waktu pembangunan memang kita mengadakan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun pemerintah setempat di sini. Ini powernya nominal 600 megawatt. Ya, totalnya 660 megawatt net, okay. Super critical coal boiler. Oke. Ini satu-satunya atau ada pembangkit yang lain di area ini? Di area ini kita ada pembangkit unit 2 yang baru selesai Mei 2023. Ya. Oh berarti masa-masa setelah COVID ya? Ya, betul. Dayanya sama, 663 atau? Yang baru yaitu ultra super critical itu 1000 megawatt gross. Jadi netnya 540-an. Kalau feedstocknya dari mana? Kalau batu baranya datang dari Kalimantan. Oke. Dengan kalori yang mencukupi untuk operasional kedua PLTU ini? Ya, jadi kalau di unit 1 kita pakai 4.500 kilokalori. Yeah. Kalau di unit 2 kita pakai 4.200 kilokalori. Oh, lebih oke. Ya. Ini seperti yang kita lihat ya di belakang nih ada tertera panel. Grossnya 623, netnya 593. Jadi itu deltanya untuk internal consumption ya? Ya, internal consumption. Betul. Dan ini langsung masuk ke jaringan Jawa Bali PLN ya? Ya. Jaringan 150 kV. Nah, tadi berguna untuk daerah, berapa SDM yang diserap di PLTU 1 maupun yang kedua? Pada waktu operasi sekarang, ya total seluruhnya sekitar 500 untuk 1 dan 2 juga sekitar segitu juga 500-an. Oke. Tapi pada waktu pembangunan saya sampai 10.000 orang pada waktu pembangunan. Kalau dari segi perencanaan secara keseluruhan, kalau saya melihat di RUU-UKN, Mbak, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, tahun 2025 itu pembangkitan listrik untuk Indonesia itu sekitar 60 gigawatt. 60 gigawatt dari batubara. Di akhir 2060 itu dengan batubara masih 60 gigawatt juga. Hanya memang pelan-pelan ini kemudian nanti dikombinasi dengan CCS, CCUS gitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan perencanaan yang ada di unit 1 ini ataupun unit 2. Apakah kedepannya akan menggunakan itu atau bagaimana menurut Pak Yosep? Ya, kita sih belum tahu ya, karena sekarang ini kan kita terikat PPA dengan PLN, dengan kontrak yang ada. Tetapi tentunya kita juga melakukan studi-studi lah untuk kemungkinan tersebut ke depan. Seperti CCS, kita juga berencana mungkin tahun depan kita akan mulai melakukan studi-studi ke arah sana sih. Tapi pembangkit kita ini kan super critical ya yang pertama. Super critical itu kira-kira 30% lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan super critical. Kemudian yang unit 2 kita tuh ultra super critical, itu kira-kira 60% lebih efisien dibandingkan dengan yang konvensional. Lebih efisien artinya pembakarannya lebih ramah lingkungan. Betul. Pembakarannya lebih sempurna. Nah, termasuk di lingkungan tadi kan dari pembakaran tentu ada fly ash, ada bottom ash itu dikemanakan tuh Pak? Nah, sekarang pertama fly ash itu kita tangkap dengan electroprecipitator. Nah, kemudian dari situ masuk ke silo langsung masuk ke truk dibawa ke pabrik semen. Pabrik semen yang memanfaatkan. Betul, karena itu kelihatan di pembangkit kita sini sangat bersih. Kalau bottom ash-nya sama juga? Sama juga. Ya, jadi bermanfaat semua listriknya,
bottom ash-nya atau fly ash-nya. Iya, dimanfaatkan bahan Lingkungannya baku. juga bisa menerima benefit dari keberadaan PLTU ini. Betul. Kira demikian. Terima kasih Pak Yosep atas penjelasannya. Mungkin kita bisa ke tempat ke mana silo tadi ya, untuk melihat agar pemirsa juga bisa mengetahui bagaimana sistem sistem kerja yang ada di PLTU ini. Ini kita ada di mana Pak sekarang? Kita ini di belakang kita itu ada fly ash, silo, yaitu tempat untuk menampung fly ash yang dari pembangkit itu ditangkap oleh electroprecipitator, kemudian dibawa ke fly ash. Nah, dari fly ash silos itu kemudian masuk ke truk. Itu kelihatan ada truk di bawah situ, jadi langsung, karena itu kelihatan nggak ada debu sama sekali, karena langsung masuk ke truk, dan dari truk ini langsung dibawa ke pabrik semen. Jadi dari atas kemudian langsung di respirator langsung turun, langsung masuk ke truknya. Betul. Itu pergi. Betul. Nanti ini truk-truk yang betul. antri berikutnya. Ya. Kalau dari segi bahan baku ya, batu baranya sendiri, itu kira-kira mudah diperoleh di Indonesia dengan 4.000 sekian kalori tadi atau bagaimana Pak? Atau harus impor barangnya? Ya, selama ini di Cirebon 1 kita pakai 4.500. Nah, dari mulai operasi sampai sekarang kita tidak punya kendala. Tetapi kita melihat ke depan, mungkin setelah kontrak batu bara yang sekarang berakhir di akhir 2026, jadi mulai 2027 ke sana, nah mulai ada kendala-kendala karena sekarang ini produksi batu bara di Indonesia kebanyakan udah mulai turun ke low rank, jadi ke 4.200-an. Jadi kita mulai antisipasi juga melihat ke depan bagaimana pemenuhan batu bara ini, Pak. Dalam kasus ke depan misalnya kalorinya terus turun terus ya, apakah harus ganti boiler kira-kira secara teknologi ya, ataukah bagaimana, saya tidak tahu. Nah, kita memang lagi melakukan studi saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengoptimisasi boilernya sehingga bisa burning mungkin 4.200 gitu. Kita lagi melakukan studi sekarang. Ya, mudah-mudahan bisa berlangsung dengan bagus. Dan sukses Pak Yosep. Ya, terima kasih banyak juga nih, Mas. Ya. Saat ini kita bicara tentang pendanaan, sekaligus juga tentang bagaimana kesiapan tenaga kerja itu bisa terserap paling tidak minimal di lingkungan Cirebon ini, Pak, atau juga bisa mungkin di luar dari kota Cirebon. Nah, mungkin kita bisa diskusi sedikit, Pak. Kira-kira beberapa pihak bilang transisi energi itu, apalagi khususnya batu bara, itu selain mahal, teknologinya terbatas, dan juga batu bara itu sendiri juga mensyaratkan sesuatu yang sifatnya itu kalorinya tinggi, terus kemudian harganya juga belum tentu kompetitif, seperti itu ya Pak ya. Nah, saya sebagai anggota Dewan Energi Nasional Unsur Konsumen, saya punya kewajiban nih Pak, memberikan edukasi gitu ya kepada konstituen saya, apa iya sih semengerikan itu gitu Pak, transisi energi dari perspektif PLTU khususnya batu bara ini Pak. Mungkin kita bisa diskusi gitu kali ya Pak ya. Silakan Pak Yos. Ya, benar Bu Dina. Jadi kalau bahwa batu bara itu mahal, sebetulnya tidak juga. Hanya batu bara di kita itu yang kalori tinggi sudah mulai berkurang ke kalori yang lebih rendah. Jadi yang banyak ada sekarang ini adalah batu bara yang kalorinya lebih rendah. Sementara yang tinggi sudah mulai sangat berkurang. Kalau mengenai affordability, sebetulnya batu bara jika kita bandingkan dengan energi yang lain masih lebih affordable, masih lebih murah dibandingkan kalau kita lihat dengan energi yang lainnya. Ya gitu Sobat Energi ya. Saya ini berada di sini ya. Saya tuh nggak merasa kayak di PLTU loh. Kenapa? Pertama yang adalah saya ngelihat hijau. Di sini semua saya melihat sepanjang mata memandang adalah banyak tanaman yang cukup, vegetasi yang cukup unik ya dan lengkap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nggak menemukan debu nih. Biasanya ada debu gitu ya, ini nggak ada gitu ya. Wah, luar biasa nih. Jadi ultra superkritikal dan superkritikal adalah salah satu way out atau jalan keluar untuk transisi energi supaya teknologi kita tuh bersih. Yang tadinya batu bara yang dikonotasikan kotor, ternyata buktinya nih nggak ada debu gitu ya,
dan buktinya itu lingkungan hijau. Jadi rekan-rekan pegiat lingkungan di luar sana, Bapak Yosef Rangalila itu beberapa kali pernah membuat event ya Pak ya, terkait dengan edukasi tentang hal itu ya Pak ya. Mungkin ya, bisa sedikit diceritakan. Ya, jadi kita sering mengundang pemangku kepentingan juga untuk berkunjung ke Cirebon Power, sehingga benar-benar bisa melihat apa adanya di sini ya. Bahwa isu-isu di luar, bahwa banyak debu, kotor, bahkan sampai ke Jakarta, di sini aja nggak ada debu, bagaimana bisa sampai ke Jakarta gitu kan. Kemudian lingkungannya sangat green, kalau kita lihat ini bakau kita tuh udah padat banget gitu. Dan sekarang banyak sekali diversity, banyak sekali burung-burung yang datang. Migrasi, banyak udang, banyak kepiting di situ. Jadi diversity ini luar biasa. Nah, sekarang satu lagi nih Pak, kebetulan di Dewan Energi Nasional, saya itu sebagai person in charge untuk policy brief terkait dengan pendanaan dekarbonisasi. Tidak hanya di pembangkitan tenaga listrik, tetapi juga di sektor-sektor yang lain, transportasi juga termasuk di dalamnya. Nah, salah satu pendanaan yang saat ini sedang hype gitu ya, atau sedang menjadi tren, itu adalah global bond. Salah satunya global bond. Terus yang kemudian yang lain adalah Green Climate Fund. Itu juga pernah, mungkin Bapak pernah mendengar itu juga. Nah, yang lainnya, upaya kami dari DEN itu pernah juga membuat konsensus bersama antara BI, Bank Indonesia, dengan OJK yang menerbitkan TKBI, taksonomi keuangan hijau, berkelanjutan hijau. Nah, di sana tuh ternyata, dan juga IDX Carbon, nah ternyata tuh di sana tuh banyak funding sources untuk bisa mendanai dekarbonisasi. Nah, kira-kira Bapak pernah mendengar nggak atau mungkin pernah mencoba salah satu skema pendanaan itu Pak, Cirebon Power? Kita sebetulnya sudah mendengar, bahkan kita sudah sempat tadi seperti Green Bond. Tetapi saat ini yang kami sedang lakukan yaitu refinancing dengan ADB untuk ADB, ya. Early Termination Mechanism. Early Retirement Mechanism. Ya, jadi itu rencananya adalah PLT kita yang tadinya akan selesai PPA-nya dengan PLN di 2042. Itu kemungkinan diperpendek menjadi 2035-2036 dengan mekanisme ini, yaitu dengan pendanaan dari ADB. Dari ADB. Itu yang akan kami lakukan saat ini. Nah, Sobat Energi coba kita lihat ya, itu di sana ada bagan loh. Bagannya itu betulan isinya ikan, bukan sekedar tumpukan kayu ya, bukan sekedar anjang sana untuk ikan yang lainnya, tapi itu betul-betul ada ikannya dan tempat pendaratan untuk nelayan juga ya Pak ya? Ya, dan green mussel ini green mussel juga nih. Ya, ada green mussel, ada kerang hijau. Ya. Jadi ada kerang hijau, ada kemudian tadi kita makan apa? Cumi. Ya, ada cumi. Cumi yang ada kerangnya, itu. Jadi betul-betul fresh nih teman-teman. Tadi kita makan siang. Mungkin dipancing dari laut situ mungkin ya, terus langsung ada di meja makan, from ocean to table, itu ya Pak ya? Betul. Ya. Nah itu Sobat Energi, ini semuanya udah paket komplit nih ya, mau ngomongin ibu-ibu nelayan, meningkatkan income rumah tangganya dapat, ngomongin bapak-bapak nelayannya menambahkan income juga dapat. Nah sekarang bagaimana dengan tenaga kerja anak mudanya nih Pak? Ya, kita punya vokasi di sini. Jadi kita banyak melatih masyarakat sekitar juga. Vokasi mulai dari misalnya teknisi AC, teknisi kulkas, teknisi sepeda motor, juru las, komputer, bahasa Inggris. Banyak sekali yang kita melatih masyarakat sekitar supaya mereka bisa cari pekerjaan atau bahkan bisa mandiri untuk berusaha. Nah, kita saat ini ngobrol soal, tadi keputus soal ngomong vokasi dan green jobs Pak. Nah tadi Bapak bilang ada inisiatif CSR lebih dari 10 tahun dari Cirebon Power ini terkait dengan pendidikan vokasi dengan beragam macam spesialisasi gitu ya Pak ya. Nah ke depan gimana nih Pak? Tadi kan hanya sekedar vokasi yang sifatnya itu umum gitu ya, belum terkait dengan misalnya keahlian untuk transisi energi dan lainnya. Apakah punya rencana ke depan Pak terkait dengan hal itu Pak? Ya, jadi kita melihatnya begini Bu. Jadi saat ini kita melakukan vokasi kepada masyarakat sekitar
itu tujuannya adalah untuk mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan atau berusaha. Oke. Jadi kalau ke depan green job itu semakin banyak, tentunya minatnya juga semakin banyak, kami akan mengadakan. Oh, baik. Jadi saat ini memang di sekitar Cirebon kebutuhannya belum ada ya. Okay. Jadi kalau ke depan kita akan adakan. Nah, di kita juga nantinya pada waktu kalau terjadi ITM itu kita rencana sekitar 2 tahun sebelum berakhirnya PPA di 2033 begitu, kita juga akan mulai melatih karyawan-karyawan kita yang masih bisa produktif lagi ke depan untuk antisipasi pekerjaan ke depan. Apakah mereka mau usaha sendiri atau mau bekerja di mana? Apakah kalau saat itu misalnya juga banyak pekerjaan green, ya kita akan mengadakan pelatihan tersebut kepada mereka. Baik, Pak. Nah, terus green job tadi, Pak, kalau dikaitkan dengan ketahanan energi, itu kan adalah salah satunya kita menginginkan masyarakat itu sebagai konsumen energi gitu ya, itu kan juga tidak hanya menggunakan energi secara konsumtif gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira skill set apa nih, Pak, yang dibutuhkan supaya individu di rumah tangga itu mau gitu ya, itu mau untuk beralih atau punya perilaku transisi energi. Kira-kira kemampuan apa nih, Pak, yang dibutuhkan? Ya, sebetulnya kan transisi energi itu pertama dari produksi, kedua dari konsumsi. Setuju. Ya, jadi kita memang perlu juga mengedukasi masyarakat kita supaya juga dari sisi konsumsi bisa memilih teknologi yang semakin green dan semakin efisien. Ya, betul. Misalnya yang simpel di rumah, lampu aja. Nah, kan? Itu banyak bisa mengurangi kebutuhan bahkan biaya, bahkan juga emisi. Ya, betul. Jadi perilaku begitu yang memang mestinya kita mulai mengedukasi masyarakat kita. Gitu ya, Pak ya? Ya. Itu juga bagian dari tadi Sobat Energi, penyediaan atau penyiapan untuk green job gitu ya. Jadi kita tidak hanya edukasinya saja yang kita perlu gencarkan, tetapi juga edukasi tentang transisi perilaku gitu ya, Pak ya, yang tadinya boros energi itu menjadi hemat energi gitu ya. Betul. Ini Outfitnas nih teman-teman, Outfitnas, objek vital nasional yang perlu kita jaga. Jangan khawatir, jangan ragu bahwa yang kita lakukan di sini ini sudah proper secara lingkungan, secara internasional pun juga sudah lengkap informasinya. Bahkan ADB pun juga ikut mengawasi, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup pun dengan CEMS secara real time itu bisa ngecek emisi karbon yang bisa diturunkan di sini berapa. Bahkan Dijen Gatrik pun juga bisa mengawasi itu semua, dan semuanya itu dalam satu dashboard teknologi yang namanya CEMS, Sobat Energi. Jadi nggak usah khawatir, penurunan emisi yang ada di sini dipantau langsung oleh LH dan juga dipantau langsung oleh SDM melalui Dijen Gatrik. Jikapun misalnya ada terjadi sesuatu spike, ada surat cinta dari lingkungan hidup, dan itu langsung Kementerian Lingkungan Hidup ngasih surat teguran gitu kali atau mungkin himbauan, nah langsung diantisipasi oleh Cirebon Power ini. Jadi nggak usah khawatir ya Sobat Energi ya, semua mengawasi, semua memastikan bahwa Cirebon Power ini comply dan proper dari sisi lingkungan hidup dan juga penyiapan tenaga kerjanya untuk transisi energi yang berkeadilan, gitu ya Pak ya? Ya, dan semoga kita nggak pernah terima surat cinta itu, Bu. Amin. Karena kita nggak pernah terima sampai saat ini. Iya, jadi ESG udah bagian dari culture Cirebon Power ya, Sobat Energi. Jangan dilakukan lagi untuk itu, dan boleh berkunjung ya Pak ya? Ya. Mungkin Siap. suatu saat bisa bikin acara mancing mania mungkin. Mungkin. Siap. Oke, terima kasih Sobat Energi. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Yosef, kasih, sukses, Mas. all the Ya, terima best kasih. ya. Dari Cirebon, kita belajar bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, melainkan komitmen, inovasi, dan keterlibatan semua pihak. Saya, Rani Ditya Dewi, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bijak, berenergi.